Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dalam mata kuliah modifikasi perilaku ABK dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagaskorowati, SPD, MSI, PhD. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Nurmala Jayanti, Saya Ani Khorida. Nama saya Rizky Nalurita Anggraini. Sri Dalita. Saya Irawati. Nama saya Rusi Untari. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang teori modeling atau observational learning. Mari kita simak pemaparannya. Pengertian teori modeling. Modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menganalisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Hasil dari modeling biasanya cenderung menyerupai, bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang yang ditirunya. Tokoh teori modeling ini adalah Albert Bandura. Beliau lahir di Kanada pada tanggal 4 Desember 1925 dan wafat pada tanggal 20 Juli 2021. Beliau merupakan psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Unsur utama dalam proses modeling diantaranya yaitu yang pertama ada perhatian atau attention, yang kedua mengingat atau retention, yang ketiga reproduction, dan yang keempat yaitu ada motivasi. Proses pertama yaitu perhatian atau attention merupakan perilaku yang dilakukan orang lain yang akan ditiru. Proses selanjutnya yaitu mengingat atau retention. Setelah memperhatikan dan mengamati perilaku seseorang, individu akan menyimpan informasi yang didapat dalam ingatannya serta mengeluarkan informasi tersebut ketika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada proses reproduction, yaitu kemampuan motorik suatu individu untuk menirukan perilaku yang dilihat baik sebagian atau keseluruhan. Proses terakhir yaitu motivasi, di mana sebuah penguat sebagai penentu seberapa mampu individu menirukan. Prinsip-prinsip teori modeling yang pertama, belajar melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung dengan mengamati tingkah laku. 2. Kecakapan sosial diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku model yang ada. 3. Reaksi emosional yang terganggu bisa dihapus dengan mengamati orang lain. 4. Pengendalian diri dipelajari melalui pengamatan. 5. Status kehormatan sangat berarti. 6. Individu mengamati seorang model dan dikuatkan untuk mencontoh tingkah laku model. 7. Modeling dapat dilakukan dengan model simbol. 8. Pada konseling kelompok terjadi model ganda, yaitu peserta bebas meniru perilaku pemimpin maupun peserta lainnya. Macam-macam modeling, ada live model atau model langsung atau nyata. Prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendak dimiliki oleh konseli melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Ada simbolik model atau model simbolis, mengajarkan konseli tingkah laku yang sesuai mempengaruhi sikap-sikap dan nilai-nilai dan mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial melalui simbol atau gambar dari benda aslinya dan ditunjukkan kepada klien melalui alat perekam. Ada multiple model atau model ganda, mengubah sikap dan mempelajari suatu sikap atau perilaku yang baru
setelah mengamati dan mempelajari bagaimana anggota lain bersikap. Adapun karakteristik modeling adalah yang pertama, unsur pembelajaran utama adalah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Sedangkan yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Dan yang terakhir, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai dengan akhir dan penguatan yang positif. Kelebihan teori modeling. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kelemahan teori modeling. Berbicara mengenai kelemahan teori modeling, teknik pemodelan oleh Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku. Dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Implikasi teori modeling dalam pembelajaran. Seorang anak tunalaras diajak oleh guru untuk menonton video yang bertemakan etika dan kesopanan dalam kelas dengan harapan anak tunalaras tersebut dapat mencontoh hal-hal tersebut di dalam kelas sehingga ia bisa bersikap sopan, tidak mengganggu teman dan mau mengerjakan serta mengikuti instruksi guru saat berada di kelas. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.